Shalom, terpujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menjaga, memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini. Kita terus berdoa dan berharap seluruh umat-umat Tuhan tetap sehat, kuat, dan terus diberkati Tuhan. Pekabaran firman Tuhan pada renungan pagi hari ini diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Pemalsuan. Ayat intinya diambil dari Yesaya 8 ayat yang ke-20. Carilah pengajaran dan kesaksian, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak akan terbit fajar. Keterangannya, umat Allah diarahkan kepada kitab kudus sebagai pengawal mereka melawan pengaruh guru-guru palsu dan kuasa roh-roh kegelapan yang menyesatkan. Setan melancarkan setiap muslihat yang mungkin untuk mencegah manusia mencari pengetahuan dari Alkitab, karena ucapan-ucapan di dalamnya mengungkapkan penipuan-penipuannya. Pada setiap kebangunan pekerjaan Allah, raja kejahatan itu bangun dengan lebih meningkatkan kegiatannya. Kini ia sedang mengerahkan segala dayanya untuk pertarungan yang terakhir melawan Kristus dan para pengikutnya. Penipuan besar terakhir segera akan terbentang di muka kita. Penentang Kristus akan menunjukkan pekerjaan-pekerjaan ajaibnya di dalam pemandangan kita. Begitu miripnya pemalsuan itu untuk membedakan antara hal-hal tersebut, kecuali dengan kitab kudus. Oleh kesaksiannya, setiap pernyataan dan setiap mujizat harus diuji. Orang yang membuat mujizat-mujizat itu berlangsung, ujian imannya akan menemukan bahwa setan melalui sejenis penipuan dapat mengadakan tanda-tanda ajaib yang akan muncul sebagai mujizat-mujizat yang tulen. Setan adalah pekerja yang cerdik. Ia akan memasukkan pendapat-pendapat keliru yang halus untuk menggelapkan dan mengacaukan pikiran dan memusnahkan ajaran-ajaran keselamatan. Mereka yang tidak menerima firman Allah sebagaimana yang dibaca akan terjerat dalam perangkapnya. Malaikat-malaikat jahat berdiri di atas jalur kita setiap saat. Mereka bekerja di tempat yang baru dan mengadakan tanda heran dan mujizat di dalam pemandangan kita. Beberapa orang akan tergoda menerima keajaiban-keajaiban ini sebagai berasal dari Allah. Orang-orang sakit akan disembuhkan di depan mata kita. Mujizat-mujizat akan diadakan di depan mata kita. Sudahkah kita bersedia untuk menghadapi kesukaran yang sedang menunggu kita, manakala keajaiban-keajaiban setan akan lebih banyak dipertunjukkan? Tidakkah banyak jiwa yang akan terperangkap dan tertawan dengan meninggalkan hukum dan perintah-perintah Allah yang jelas dan memberi perhatian kepada cerita-cerita dongeng? Maka pikiran banyak orang sedang disediakan untuk menerima keajaiban-keajaiban yang palsu ini. Sekarang kita semua harus mempersenjatai diri kita sendiri untuk pertarungan di mana kita segera akan terlibat. Percaya akan firman Allah, mempelajarinya dengan penuh berdoa dan menjalankannya secara praktis akan menjadi perisai kita menghadapi kuasa setan dan akan menjadikan kita para pemenang melalui darah Kristus. Kabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita tentang pemalsuan. Setan sangat cerdik untuk mencampurkan kebenaran demi kebenaran dan memplesetkannya, merubahnya sedikit saja sehingga pekabaran itu kelihatannya benar padahal berisi kepalsuan. Bahkan setan akan berusaha menipu manusia dengan tanda-tanda mujizat-mujizat, penyembuhan-penyembuhan yang kelihatannya
berasal dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk itu, pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, ujilah itu, ujilah pekabaran itu, ujilah mujizat-mujizat itu dengan kitab suci. Alkitab dan hanya Alkitab sajalah yang menjadi standar, yang menjadi dasar ujian segala sesuatu. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, ketika kita percaya akan firman Allah, mempelajarinya dengan penuh berdoa, dan menjalankannya secara praktis, akan menjadi perisai kita menghadapi kuasa setan, dan akan menjadikan kita para pemenang melalui darah Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk menguji pekabaran, menguji tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat, penyembuhan-penyembuhan dengan standar kebenaran firman Tuhan, Alkitab dan hanya Alkitab saja. Bantu kami untuk tetap percaya kepada firman Tuhan, mempelajarinya dengan lebih dalam, berdoa, menyerahkan kehidupan kami dalam kehidupan tangan kasih Tuhan, dan menghidupkan agendamu dalam kehidupan kami. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kami akan dimampukan untuk menang dan siap menyambut kedatanganmu yang kedua kali. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Diberkatilah kami semuanya dengan kekuatan, dengan kesetiaan, iman yang teguh. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kami bisa dimampukan untuk menang, menghadapi setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.